صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أنت الكريم وجودك المعهود. Dalam Jalsatul Ilmiah ini punya judul yaitu tentang pembahasan. Kami semua sepakat bahwa pada hari ini tema Jalsatul Ilmiah itu tentang tanggung jawab Alawiyin. Jadi kita pengen tahu bagaimana tanggung jawab kita, bagaimana tanggung jawab kita seharusnya sebagai Alawiyin, pemegang tampuk penerus bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, waktu dan tempat kepada beliau Habib Mustafa bin Idrus Al-Hirid kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil arbab wa munzilil kitab alladhi mannallahu alaina wa alaikum bikarimil ansab. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil ahbab wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil hisab, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Habaibinal ajilla wa ulama'inal kurama, para habaib, para sesepuh, para alim ulama yang sudah hadir. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di majlis yang mulia bersama keturunan-keturunan yang mulia, yang mereka pecinta Nabi yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kemuliaan ini bukan hanya di dunia, tapi hingga kelak ketika kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan duduknya kita di siang yang mulia ini kelak berbuah duduk kita bersama kakek kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, majlis semacam ini adalah majlis yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau membanggakan umatnya. Nabi mengatakan, fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Kata Nabi, kelak akan aku banggakan kalian wahai umat di hari kiamat. Kalau Nabi membanggakan umatnya saja, maka pasti Nabi juga membanggakan keturunannya kelak di hari kiamat. Kalau Nabi perhatian kepada umatnya, maka pasti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian kepada anak cucunya. Maka mudah-mudahan perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kita balas dengan berbakti kita kepada beliau dan istiqomah kita di jalan beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan kepada kita tentang tema ini. Kalau temanya adalah tanggung jawab Alawiyin, maka dijawab oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid, yang beliau mengatakan, mimma yasurru minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi
wa hiya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradi. Kata beliau, sesungguhnya yang bisa membahagiakan leluhur kalian, yang bisa membanggakan datuk-datuk kalian, bahkan yang bisa membanggakan Nabi kalian Muhammad adalah luzumukum, istiqomahnya kalian, thariqata abai wa ajdadi, istiqomah kalian dalam thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam thariqah Bani Alawi, dalam thariqah Habaib. Kalian istiqomah di jalan ini saja, maka itu adalah sesuatu yang bisa membanggakan leluhur kita, kakek-kakek kita. Kita nggak diminta untuk keluar, kita nggak diminta untuk membuat baru, tidak. Kita hanya istiqomah di manhaj ini, kita jalan sebagaimana mereka jalan, kita beramal sebagaimana salaf-salaf kita amal. Maka kata beliau, luzumukum, istiqomahnya kalian dalam jalan ini, thariqata abai wa ahli wa ajdadi, jalannya nenek moyang leluhur semua sesepuh-sesepuh kita yang sudah berlalu masanya sebelum kita. Kalau kita tanya, apa Habib thariqah Ba'alawi ini apa? Beliau katakan 3. Wa hiya a'malun khalat an syawaibin. 3 hal ini yang merupakan tugas kita, tanggung jawab kita agar kita istiqomah dalam thariqah ini. Wahahiyah, inilah jalan. A'malun, amaliyah kita, khalat an syawaibin, yang kosong dari keraguan-raguan. Apa itu? Ilmu agama. Wa akhlaqun, akhlak. Wa kathratu awradi, dan banyak wirid, banyak bacaan, banyak amaliyah yang di situ menjadikan kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. 3 ini tanggung jawab kita. Pertama, ilmu. Habaib harus punya ilmu. Habaib harus tahu pendidikan agama. Kalau nggak punya ilmu, malu hadirin. Coba lihat Al-Habib Al-Imam Muhammadul Baqir. Beliau mengatakan, As-Sayyid, al-ilmu syarifun. Ilmu itu mulia. Bik wabat ashraf. Kalau aku yang punya ilmu dan keturunanku Ahlul Bait punya ilmu, maka ilmu menjadi mulia sebagai hiasan kepada dia. Wal jahlu qabihun. Bodoh kepada ilmu agama itu jelek. Bik wabat akbah. Tapi kalau habaib yang bodoh lebih jelek daripada yang lain. Cari ilmu agama. Kalau Nabi ngasih warisan, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak punya daripada warisan-warisan dinar, dirham, jabatan, uang, tidak. Innama warrathul ilma. Nabi hanya mewariskan ilmu. Kira-kira warisan yang pantas mengambil siapa? Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Habaib harus punya ilmu. Habaib harus masuk pondok pesantren. Kalau tidak, habaib harus madrasah. Kalau enggak, minimal habaib hadir ke majlis-majlis semacam ini. Kalau tidak, minimal menjadi pencinta orang-orang yang punya ilmu. Karena itu adalah ikon, itu simbol dalam diri habaib, dan itu tanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu hadirin, habaib enggak tahu ilmu. Malu kalau kita ini ditanya batal-batal wudu nggak tahu. Malu habaib nggak bisa ngaji, waliyadzubillah. Makanya jangan sampai tanggung jawab ini kita hilangkan, sebab simbol daripada habaib adalah punya ilmu agama. Coba lihat bagaimana ulama-ulama kita. Semua kalau kita baca di kitab tarajim mereka, biografi mereka, Syarah Ainiyah, kitab Al-Ghurar, Mashra'ur Rawi, semua kitab terjemahan habaib. Mereka pasti yang pertama adalah al-ilmu. Dia mencari ilmu agama. Pasti taklim. Dan orang yang diangkat oleh Allah menjadi wali pasti dengan jalan ilmu agama. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya mattakhadallahu waliyan min rajulin jahil
Gak bakalan Allah mengangkat seorang wali dari manusia yang bodoh. Gak bakalan. Kakek-kakek kita wali. Kita yakini bahkan aktob. Kita punya nasab, ada yang dari ulama bin ulama bin ulama, terus kepada Sayyidul Ulama Nabi Muhammad. Di antara kita ada yang wali, abahnya wali, kakeknya wali, abahnya kakek wali, kakeknya kakek wali, wali bin wali bin wali, sampai Sayyidul Aulia Nabi Muhammad. Di antara kita ada yang nasabnya Kutub, Ibn Kutub, bin Kutub, bin Kutub, terus kepada Sayyidul Aqtab Nabi Muhammad. Tapi jalan yang mereka tempuh satu, apa? Cari ilmu agama. Gak bakalan yang namanya makom aulia bahkan kutbiyah itu dipegang oleh manusia yang gak punya ilmu agama. Pasti ilmu agama. Mattakhadallahu waliyan min rajulin jahil lawittakhadahu la'allamahu. Kalaupun Allah Ta'ala akan mencabut seseorang tadi itu, menjadikannya sebagai aulia, pasti Allah akan kasih dia ilmu laduni yang sebelumnya ada sebab dia mencari ilmu agama. Intinya satu, cari ilmu agama hadirin. Malu habaib tidak bisa ngaji, malu habaib tidak tahu safinah. Dulu orang tua kita di kitab-kitab terjemahan itu, ibu-ibu kita, leluhur-leluhur, seperti contohnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, terdidik dari ammatinya yang bernama Sayyidah Khadijah bin Yahya. Sayyidah Khadijah mendidik Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang ngarang Sulamut Taufik itu dengan didikan yang betul-betul sunnah. Bahkan dalam riwayat yang menjadikan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu mendapatkan makom kewalian daripada bibi tadi itu atau ammati tadi itu. Beliau katakan, hei wahai Abdullah, masih kecil Abdullah bin Husain bin Tahir, anak gaul itu bukan anak yang sekarang lagi viral, bukan anak yang ngebut-ngebutan, bukan. Anak gaul itu adalah anak yang di situ banyak melakukan sunnah. Anak sekecil itu, kata ibunda, kata bibi tadi itu, kalau ente mau jadi gaul adalah orang yang banyak melakukan sunnah. Terus Nabi Allah katakan, sunnah apa yang bisa kau buat? Akan aku ajarkan sebelum kau tidur bagaimana sunnah-sunnah yang mudah. Dalam riwayat Abi Abdullah, kalau sudah masuk ke kamar mandi, salah kaki masuk kaki kiri sunnahnya. Beliau kaki kanan ditarik oleh bibi tadi itu. Salah kau masuk, kau ulangi di situ. Diulangi. Untuk apa? Mulazamatus sunnah. Sunnahnya dikerjakan. Bahkan disebutkan, beliau pernah mengatakan, wahai anakku, dianggap anak beliau, wahai anakku Abdullah bin Husain, orang gaul tadi itu adalah orang yang pernah mimpi Nabi Muhammad. Seperti itu. Bahkan dalam riwayat, kalau kita lihat bagaimana biografi beliau, beliau tidak makan dengan saudaranya yang bernama Habib Tahir bin Husain bin Tahir kecuali gantian, hadirin. Ini makan, ini baca kitab. Kemudian ini yang makan, beliau baca kitab. Ini saudara, sama-sama wali, sama-sama kutub. Habib Abdullah bin Husain, Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Terus kalau sudah beliau ke kamar mandi, gak mau berjalan waktu tersebut dalam keadaan kosong. Kalau beliau masuk ke kamar mandi, kakaknya Habib Tahir bacakan kitab dari luar agar senantiasa dalam kamar mandi gak lalai sama Allah. Kalau tidak, beliau keluar, masuk kakaknya, beliau yang baca. Maka sebelum balik, subhanallah, beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dengan kakaknya mimpi Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika anak tadi yang kecil tadi itu sudah mimpi Rasulullah, datang kepada bibinya Hubabah Khadijah mengatakan, wahai bibiku, tadi malam aku mimpi bertemu dengan orang yang mulia, bercahaya, dan dia mengatakan aku Muhammad kakekmu. Apakah aku sudah menjadi anak gaul? Kata bibi, belum. Anak gaul bukan anak yang cuma mimpi Nabi Muhammad, tapi anak gaul adalah anak yang pernah yaqadhah dengan Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Aku ajari bagaimana sifat Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah. Maka diajarkan kepada beliau berdua, kemudian diistiqomahkan. Maka ketika balik, dua-duanya sudah yaqadhah dengan Nabi Muhammad SAW. Ini didikan mereka. Ini didikan aslaf.
Kadang berapa banyak di antara kita bahkan namanya Nabi Muhammad gak hafal hadirin. Nasabnya Nabi gak hafal. Nabi itu yang nyambung kepada Sayyidi Waladi Adnan itu 21 nasab. Paling kita hafal cuma 3, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, selesai. Abdul Muttalib siapa? Wallahu a'lam. Tapi kalau Ronaldo, Cristiano Ronaldo bin Messi, segala macam kita hafal. Lah, yang seperti ini remeh, tapi besar pahalanya di hadapan Rasulullah SAW. Maka dari itu ayo tuntut ilmu agama. Ilmu agama penting. Orang-orang yang punya ayah tadi itu alim, kemudian anaknya menjadi alim, kemudian punya cucu alim, itu bukan warisan. Saya katakan lagi, makom daripada ilmu tadi itu tidak bisa wariskan, tidak bisa. Tapi tetap usaha. Misal saya punya majelis besar, saya punya anak laki. Apakah setelah saya wafat saya wariskan majelis kepada ini? Enggak. Ini majelis Nabi Muhammad. Kalau anak saya mau mengganti saya, harus ikut bagaimana saya beramal dahulu, harus ikut bagaimana saya belajar dahulu, agar ini warisan bukan warisan saya, ini warisan Nabi Muhammad. Orang yang membadali, yang mengganti adalah orang yang pantas dengannya. Sekarang yang kita lihat enggak, abahnya alim, anaknya enggak alim, wariskan, akhirnya apa? Umat menjadikan dia tauladan yang enggak pantas dijadikan suri tauladan. Banyak begini hadirin. Makanya sampai ada beberapa orang itu yang tidak mau berubah amaliyah ayahnya. Kalau ayahnya berbuat ini, dia berbuat ini. Kakeknya berbuat seperti ini, aku akan berbuat seperti ini. Ada satu orang yang bernama Habib Muhammad bin Saleh bin Abdullah At-Tas. Beliau satu zaman dengan Habib Ali Habsyi Sohibul Maulid. Ketika hadir Habib Muhammad bin Saleh, ketika hadir di majlis Habib Ali Habsyi, beliau mendengar bagaimana cerita salafus saleh. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menceritakan bahwasanya kakek kita semua, Al-Habib Abdurrahman Segaf bin Muhammad bin Ali Maulad Dawila, itu beliau setiap hari 8 kali khatam Quran. Arba' khatman bil lail wa arba' khatman bin nahar. Malam 4 kali khatam, siang 4 kali khatam. Ketika dibacakan manaqib beliau, terenyuh. Habib Muhammad bin Saleh terenyuh, pengen sekali ikut sebagaimana beliau Habib Abdurrahman. Akhirnya punya azam, punya niat. Saya pulang dari rumah ini akan memperbanyak tilawatul Quran sehingga aku bisa mengikuti tapak dan jejak daripada kakekku, dan aku bisa meraih daripada kemuliaan yang pernah Allah beri kepada dia. Beliau pulang ngaji, amaliyahnya diganti semua dengan Quran, sampai akhirnya beliau bisa 1 hari 1 kali hatam. Terus usaha sampai sehari hatam 2 kali. Terus sampai hatam 3 kali, sampai hatam 4 kali, sampai hatam 8 kali, persis dengan kakeknya Habib Abdurrahman. Setelah hatam 8 kali, beliau tulis surat kepada Habib Ali Habsyi. Ya Habib, alhamdulillah wa bi'aunillah, segala puji bagi Allah atas pertolongannya. Saya diberi oleh Allah kemampuan untuk ikut jejak kakek saya Habib Abdurrahman yang setiap hari hatam 8 kali hatam Quran. Nah setelah itu baru bangga kalau saya cucu dari fulan, cucu dari wali kutub, cucu dari aulia kakek saya, baru boleh bangga. Kalau nggak sama ada apa dibanggai? Kalau nggak sama amalnya bahkan berkurang, na'udzubillah, bangga dengan apa? Bangga dengan kita nggak sama? Bangga dengan kita mukhalafah, menyimpang? Nggak pantas. Makanya Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus beliau mengatakan, alimun fadilun abi thumma jaddi, hakadha nisbati ilal mukhtari, wa ana artaji kamithli usuli, dzaka aqsal muna minal ghaffari. Alimun, seorang yang alim, fadilun, orang mulia, abi, ayahku, thumma jaddi, kakekku, leluhurku hingga Nabi Muhammad. Hakadha nisbati, itulah nasabku. Kalau kalian ingin tahu, aku bin fulan yang wali, aku bin fulan yang ulama, aku bin fulan sampai kutub, itu kakekku, itu nasabku. Wa ana artaji kamithli usuli, tapi aku usaha bagaimana aku sama dengan mereka. Dzaka aqsal muna minal ghaffari, itu cita-cita aku dalam kehidupan ini. Gak mau
mau cita-cita harta, jabatan, tidak. Cita-citanya adalah bagaimana mirip dengan kakeknya, dengan orang tuanya, dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ayo sekarang usaha cari ilmu agama. Malu apa yang nggak tahu ilmu agama hadirin. Saya mau cerita satu kejadian. Bagaimana bahayanya habaib kalau sudah nggak punya ilmu agama. Tadi malam persis. Sutuni, mandiak sutu hayab sutuni, yang buat senang Fatimah, buat senang aku, kata Nabi. Waman abghadaha abghadani, yang membuat marah Fatimah, buat marah aku. Kan begitu hadirin. Makanya emang, ayo cari ilmu agama. Nggak harus mondok, hadir majelis semacam ini, hadir taklim, jalsatul ilmiah yang dengannya kita bisa tahu ilmu agama, sebab ini warisan ajdad, warisan leluhur-leluhur kita, lebih-lebih warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, apa tanggung jawab kita? Wa ilmun wa akhlaqun. Akhlak. Habaib punya akhlak. Habaib punya adab. Habaib tahu bagaimana duduk di hadapan orang yang lebih tua. Habaib tahu bagaimana musafahah, cium tangan. Habaib tahu cara bertutur kata. Habaib tahu bagaimana menghormati yang muda dan bagaimana menghormati yang lebih tua. Ini habaib. Jangan bangga dengan nasab. Jangan bangga dengan keturunan. Belum tentu keturunan tersebut bisa menyelamatkan kalian di hadapan Allah. Jaga akhlak. Lihat bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya salafus soleh. Akhlaknya bagaimana orang tua kita, minimal yang sampai sekarang ada di tengah-tengah kampung Arab ini, minimal apa? Anak kecil suruh selaman sama habaib. Itu sudah bagus. Kalau dulu bukan cuma selaman, ada habaib, ada ustadz kiai, ada ustadz, ada habaib dari luar kota datang, berbondong-bondong ayah kita datang untuk selaman kepada ulama tersebut. Sekarang enggak, ditunggu di rumah ulamanya. Ditunggu yang tos mana? Tanda habis. Datang nih. Kalau sudah liburan dibawa anaknya untuk kemana? Sowan kepada habaib. Mumpung ada, nututi, selama minta doa. Ini tradisi yang sudah hilang di tengah-tengah kita. Sekarang apa? Gak ada. Satu, kedua, habaib biasa kalau sudah majlisan tadi itu dia hadir istiqomah. Sekarang kita terserah kita mau hadir iya, nggak hadir iya. Kadang kalau sudah urusan dengan transaksi bisnis, majelis nomor 2 transaksi dulu. Eman, kalau sudah transaksi mentok kita makan ketika di dunia, tapi majelis yang akan menyinari kubur kita, bahkan kelak yang menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ceramah daripada guru saya Habib Umar. Dalam salah satu nasihatnya beliau mengatakan begini, kalian rasakan buah majlis semacam ini ketika kalian sakratul maut, yang mana ketika Allah sudah mencabut melalui malaikat maut nyawa seseorang, ditarik itu nyawa, Allah sisakan beberapa detik, belum meninggal, sisakan beberapa detik yang di situ Allah kembalikan kebiasaan-kebiasaannya ketika di dunia. Kalau dia biasa majlisan, biasa kumpul dengan orang-orang yang baik, biasa hadir pengajian, maka Allah akan ulangi memori-memori tersebut sebelum dia wafat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini buahnya majlis. Dan sebaliknya, kalau dia hadir kepada majlis yang lalai, hadir kepada hal-hal yang tidak dimurkai, yang tidak disukai oleh Allah, dimurkai oleh Allah, ketika dicabut nyawanya, Allah sisakan beberapa detik, Allah ulangi itu semua. Ketika dia maksiat, ketika dia ngebut, ketika dia begini, terus maka dicabut dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Ayo punya akhlak. Habaib punya akhlak. Tahu sifat yang lain daripada nasab yang lain adalah akhlak. Kenapa? Karena sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Habaib orang yang biasa memaafkan. Habaib gak biasa tukaran, apalagi sampai coker betong daun. Aduh, kalau sudah tukar
benih habaib terkadang tisah. Kalau sudah tukaran apalagi satu famili, na'udzubillah, lebih parah daripada orang-orang yang jahil. Sampai mewasiatkan kepada anaknya, saya enggak yuk, sebentar desak telasan rata amain ke dia. Kan banyak di antara kita. Jangan, itu bukan akhlak Nabi. Kita punya kakek, kalau kita mau banggakan, lihat bagaimana akhlak mereka, memaafkan. Lihat Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau putra daripada Sayyidina Husain. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sekali waktu beliau ini sholat, ada satu orang, beliau sholat di masjid, ada satu orang suami istri, yang suami mengatakan, wahai istriku, siapkan uang 5.000 dinar atau sekitar 5 juta, akan aku bayarkan hutangku kepada fulan bin fulan. Kata si istri, siap. Disiapkan tuh uang. Waktu itu hari Jumat. Karena tergesa-gesa, laki tadi itu langsung masuk ke masjid Jumatan. Setelah Jumatan niat mau bayar hutang. Selesai sholat Jumat, langsung dia pergi. Kemana? Mau bayar hutang. Yang di situ dia Jumatan bersama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Selesai, ketika dia mau bayar hutang, dilihat uangnya nggak ada, hilang. Bingung. Sudah mau bayar, uang hilang. Bingung. Akhirnya dia ingat sebelum kesini kemana? Ke masjid. Balik ke masjid. Masya Allah, di masjid nggak ada orang, sudah pulang semua kecuali satu orang, Ali Zainal Abidin, yang Masya Allah beliau sholat sehari 1000 rakaat. Sholat, salam sholat, paling suka sholat. Nah saat itu mengatakan, nah ini pasti yang nyuri ini. Sama lagi, kan iya, mahalnya ini cuman gaya bojo, biasa. Coba, akhir ditunggu, setelah salam, naik lagi sholat lagi. Ditunggu lagi, salam, naik lagi sholat lagi. Tak mare-mare, pegang, sudah selesai, mas, saya minta tolong uang saya kembalikan. Kata beliau, uang apa? Uang saya tadi sholat di sebelah sini, terus saya mau bayar hutang, terus saya lupa, mungkin sudah diambil. Kata beliau, saya tidak tahu. Pasti sampean tahu, karena sampean orang pertama dan orang terakhir. Saya wallahi tidak tahu. Sudah tidak pakai wallahi, kau kembalikan uangku, selesai masalah. Kalau tidak, akan aku teriak, akan tahu masyarakat kalau engkau mencuri uangku. Apa yang beliau lakukan? Beliau marah, ngotot. Tidak, mengatakan berapa uangmu? 5.000 dinar. Marhaba, tunggu di sini. Aku tak pulang. Pulang hadirin. Ngambil dalam rumahnya uang 5.000 dinar, diberikan kepada orang yang nuduh tadi itu. Dan beliau yang minta maaf kepada orangnya. Walafu, saya minta maaf. Iya, dan kali kalau nyuri langsung ngaku, jangan gaya sholat. Akhirnya selesai, berangkat, dia bayar tuh hutang kepada orang tersebut. Selesai itu dia pulang. Ketika pulang ke rumahnya, si istri mengatakan, wahai suami itu, katanya mau bayar hutang, kok uangnya nggak dibawa? Uangnya ketinggalan. Bingung. Yang dia bingung bukan uangnya, tapi yang dia bingung siapa yang dia tuduh tadi. Akhirnya dia ambil tuh uang, kembali ke masjid, sudah nggak ada orang. Beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin sudah pulang. Ditunggu mau tanya tadi yang dituduh itu siapa. Akhirnya datang pemuda tanya, wahai pemuda, tahu nggak yang biasa sholat di sini? Tahu. Siapa namanya? Namanya Ali Zainal Abidin. Di mana rumahnya? Di sana. Kau nggak tahu? Nggak tahu. Itu bukan cuma ulama, tapi itu cucunya Nabi Muhammad. Itu Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, zaujah Fatimah Zahra binti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaget hadirin. Ketika kaget balik, ketika sudah mau ketok rumahnya, takut. Ini siapa? Apa betul manusia atau malaikat? Sudah aku caci jadi maling, aku caci begini, tetap uang bahkan diganti. Ketika ditotok, dibuka, keluar sosok beliau, dipeluk oleh orang tersebut. Setelah dipeluk, minta maaf, wahai imam, saya nggak tahu. Saya kira aku yang mencuri uang saya, ternyata uang yang ketinggalan. Sekarang saya minta maaf. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, laqad samahtu wa ana fil masjid. Sudah saya maafkan pertama kali kau nuduh aku di masjid, langsung tak maafkan. Gak sampai dendam ke rumah itu enggak. Saya maafkan ketika kau mengatakan kamu maling, pasti salah sangka. Itu sifatku.
Hada Ali Zainal Abidin. Gak sampai ke rumah. Akhirnya setelah minta maaf, setelah salaman musafahah, dikembalikan uang tersebut. Wahai imam, kalau kau maafkan, aku kembalikan ini uang. Kata beliau, khalas, nahnu qaumun idza nu'ti syai'an ma nasta'idu. Kami ini kaum, kalau sudah uang keluar dari kantong, gak balik, ini hadiah buat engkau. Mau saya Muhammad. Ada sayyid yang begini ditiru. Bukan tanpa kuat-kuatan. Ayolah, bentar tahu, saya tahu. Jangan, ini akhlaknya siapa? Akhlaknya Yahudi. Akhlaknya An-Nasara, Nasrani. Yang Nabi mengatakan la tattabi'unna aqwaman shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Kalian akan mengikuti umat yang dimurkai. Kalian akan ikut setapak demi setapak. Kalian akan ikut sejengkal demi sejengkal. Hatta law dakhaluhu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kata Nabi, bahkan umat tadi itu yang dimurkai akan menarik kalian ke lubang yang berbahaya, kalian akan ikut terjerumus di situ. Sahabat tanya, kira ya Rasulullah al-Yahud wan Nasara, wahai Nabi, kaum yang akan dimurkai tadi itu, yang diikuti oleh kaum muslimin itu, kaum Yahudi apa Nasrani? Nabi katakan, faman, kaum siapa lagi? Ya pasti, kita akan ikut bagaimana cara berpikir Yahudi. Bahkan pakaian kita sekarang pakaian adat Yahudi. Perempuan kita kadang, Masya Allah, jadi Syarifah kayak orang Hadramut. Kalau kondangan kayak orang Amerika. Naudzubillah. Lomba. Bahkan kalau sudah kawinan persis orang Yahudi. Gara-gara untuk bela-belani make up sampai tinggalkan sholat zuhur sama asar. Kan itu kejadiannya hadirin. Belum lagi urusan bab mahram gak laku. Habaib semua mahram. Sama haddam mahram, sama jirom mahram, semua selamat. Ada habaib. Apa ini yang dimanggakan Nabi? Nabi mengatakan mending seseorang ditusuk kepalanya hingga berdarah daripada dia menyentuh kulit yang bukan mahramnya. Begitu. Coba lihat perempuan-perempuan kita hadirin. Belum lagi kita kena HP main TikTok. Alhamdulillah. Ada yang gaya seperti gaya ulama, joget 2 jari. Ini adat siapa? Adatul Yahudi. Adatul Nasara, Nasrani. Mana adat habaib? Ada adat kalian yang setiap Jumat bawa ridak? Ada? Malu bawa ridak. Kadang bawa ridak ini pakaian kakek kalian. Kenapa malu? Jumatan bawa ridak, majlisan bawa ridak malu. Ucap pun ganjan aku. Tak ada yang ridak. Repot, yang ini jadi malu, yang ini burung. Burung tidak mengamalkan sunnah. Memang di zaman Nabi ada orang-orang yang mamata itu beda. Siapa? Abu Jahal. Nah, mun beda saya ngucap, tak kalah kareng alim Abu Jahal. Abu Jahal zaman now itu. Kasihan. Kenapa kita kok malu pakai ridak hadirin? Kalau imamah mungkin. Kalau imamah simbolnya orang alim, gak masalah. Dapat ilbas imamah kalau gurunya memberi, pakai minimal ridak. Kenapa kok kita malu? Orang-orang di luar tadi itu kalau kita tidak mengambil sunnah, pakaian-pakaian kakek-kakek kita, pakaian Rasul SAW, maka yang akan mengambil orang yang tidak pantas. Coba lihat orang yang ku habib, ku imamah, orang yang jahil nggak bisa ngaji pakai ridak. Kenapa? Karena kalian tidak mengambil, diambil orang-orang lain. Ambil. Kita aziz dengan ini. Kita senang dengan pakaian gamis. Kenapa? Pakaian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Yang menghidupkan sunnahku di tengah-tengah sunnah mati, dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nanti kalau sudah cinta kepadaku, rapat denganku di surganya Allah. Ada jadikan kita termasuk keturunan yang dibanggakan, termasuk keturunan yang dimuliakan. Mudah-mudahan majelis siang pada hari ini adalah majelis yang membuat tersenyum Nabi Muhammad, majelis yang dihadiri Rasulullah, majelis yang dihadiri Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama salafus soleh. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam rel mereka. Mudah-mudahan kita mendapatkan
pemberian sebagaimana Allah beri kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kepada para syiban, barangkali ada ucapan yang kurang enak. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.